Halo Tribuners, jumpa lagi bersama dengan Mutiara. Kali ini kita ada di podcast dengan tema UMKM di Tribuners, dan telah hadir bersama dengan Mutiara narasumber hebat kita, sepasang sejoli ya, sepasang suami istri yang luar biasa, kompak sekali nih, udah pakai bajunya juga batik sama gitu kan, baju couple. Nah, di sini Mutiara sudah kehadiran narasumber yakni Mas Putra dan juga Mbak Isma Sita ya Mbak ya. Nah, gimana nih kabarnya Mbak dan Mas? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Kami ucapkan terima kasih khususnya ke Tribun dan tim sudah mengundang kami, tentunya suatu kehormatan bagi kami. Oke, wah luar biasa sekali ya. Dan Tribuners, pada tema kali ini kita akan membahas tentang merintis kuliner kekinian, karena kan ini kita narasumber kita merupakan owner dari mie ayam mukbang di Sukarame ya tepatnya. Nah, mungkin untuk lebih jauh lagi kita langsung aja berbincang dengan owner yakni Mas Putra dan juga Mbak Isma Sita di Tribuners. Untuk Pertama mungkin Mutiara ingin bertanya terkait dengan awal mulanya dibentuknya usaha ini nih khususnya di daerah Lampung di Sukarame ini, bisa dijelaskan oleh Mas Putra ataupun Mbak Isma Sita. Oke. Baik, akan saya jelaskan. Yang pertama, terutama kenapa bisa terbentuk mie ayam mukbang di Lampung ya, khususnya di Sukarame. Awal mulanya saya sedikit cerita dari awal. Itu di tahun 2022 saya pertama buka usaha di bidang kuliner juga, tapi di pecel lele. Oke. Ya, sempat buka di Tamin. Ya, alhamdulillah berjalan dengan lancar. Nah, setelah jalan 6 bulan saya nikah. Ya, nikah. Setelah nikah, dari situ ada tawaran dari mertua khususnya, apakah ingin membuka mie ayam mukbang seperti itu. Nah, dari pilihan tersebut saya pikirkan Kak. Setelah saya pikirkan, saya ambil keputusan yang mana kedepannya lebih cepat cangkupannya. Akhirnya saya pilih mie ayam mukbang. Oke. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, sebelum saya buka, pastinya saya telusuri dulu dong. Apa sih mie ayam mukbang? Kelebihannya apa? Karena di Lampung sendiri kita tahu itu mie ayam ada banyak. Banyak banget pilihannya udah. Kompetitornya sudah pasti banyak Pasti gitu kan. banyak banget, Kak. Nah, selanjutnya kami datang ke salah satu outlet di Lampung yang pertama. Kami coba, itu dari tekstur mie, baik dari mie-nya, kuahnya, toppingnya, itu sangat berbeda dengan mie ayam yang ada di Lampung. Awal mulanya seperti itu Kak. Jadi bisa dikatakan mie ayam mukbang yang Mas punya gitu kan di Sukarame ini udah berjalan berapa lama ini? Itu kan kita kan pusatnya di Jakarta Timur ya, di Condet. Kurang lebih sudah dari 2022 ya. Kalau saat ini udah Tepatnya sih saya lupa ya Kak ya. Yang jelas itu kalau 5 tahunan sudah ada. Kalau yang khusus untuk di Lampung sendiri? Khusus di Lampung itu kalau nggak salah dari 2020 sudah buka. Oke, berarti udah 2 tahun berjalan ya Mas ya. Nah, bisa diceritakan nggak sih Mas susahnya nih ketika awal mula merintis usahanya di Provinsi Lampung ya tentunya, apa sih Mas bisa diceritakan kepada Tribuners di rumah? Atau Mbaknya mungkin? Kesulitannya ya pasti kan kalau memperkenalkan produk kan nggak bisa langsung ya, apalagi kuliner. Pasti kan 1 tahun pertama kan cari pasar dulu kan, cari keinginan konsumen tuh maunya seperti apa, kayak gitu sih Mbak. Terus lama-lama ya selalu mendengarkan kritik dan saran gitu setiap kali ada customer yang makan di tempat kita gitu. Terus ya itu menjadi bahan masukan buat kita juga gitu, dan konsisten aja sih dirasanya gitu, jangan pernah berubah, ikuti alurnya aja, pasti akan sama rasanya seperti di pusat itu aja. Oke. Jadi untuk pertama kali merintis bisnis ini Mbak sama Masnya ini emang langsung turun langsung ya, maksudnya untuk pembuatan kaldunya, pembuatan mie-nya juga ya? Iya, untuk
untuk mie ayam sendiri kan kita kan sebenarnya franchise ya kayak. Iya, franchise. Ya, franchise. Kita yang pertama, terutama saya pribadi, itu saya langsung training terjun langsung. Oke. Ya, di situ kita training belajar bagaimana cara memasak mie-nya. Di situ juga kita ada bumbunya, bagaimana cara masak kuahnya, kemudian topping-toppingnya. Di situ sudah ada takarannya semua. Oke. Jadi enaknya kalau franchise ini memang udah ada takarannya di sana, tinggal dipelajari lebih aja ya. Oke, terkait dengan strategi marketingnya nih, mungkin bisa diceritain Mbak atau Masnya strategi marketing untuk bisa mendapatkan konsumen nih. Apalagi kan sekarang kalau nggak salah ya, mie ayam mukbang ini udah banyak didatangi oleh berbagai akun kuliner, Instagram kuliner di Lampung ya tentunya, dan banyak banget penggemarnya nih. Mungkin bisa diceritakan seperti apa strategi marketingnya? Oke, penjelasan. Oke. Nah, kalau untuk strategi marketingnya sendiri sih, yang pertama kita dari media sosial ya. Itu yang pertama. Kita ada Instagramnya itu mie ayam mukbang Lampung _Sukarame. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua kita ada Facebooknya. Oh, ada Facebook juga. Ya, Facebooknya namanya Mukbang Sukarame. Itu khusus yang punya kita ya, owner yang di Sukarame. Kalau untuk yang di Jakarta itu ada sendiri Instagram, kemudian Facebook dan YouTube-nya. Gitu. Itu yang pertama kita dari media sosial ya. Yang kedua juga kita waktu grand opening di tanggal 23 Juli kemarin, alhamdulillah kita dibantu juga sama tim pusat. Kita menyebarkan salah satu pamflet lah ya, atau brosur ya. Itu yang kedua dari brosur-brosur. Dan yang ketiga yang paling penting itu dari strategi marketing tuh dari mulut ke mulut, Kak. Oke. Kayaknya itu emang dari zaman dulu ya. Ya, Kalau misalkan udah ada paling konsumen ampuh. yang bilang ini enak, kasih tahu teman-temannya pasti banyak yang beli ya. Pasti. Nah, terkait Dengan kenapa sih alasannya memilih mie gitu sebagai produk yang dijual belikan seperti itu kan? Padahal seperti kita ketahui kalau misalkan di Lampung ini banyak banget nih istilahnya jajanan, usaha makanan. mie ya gitu kan, buat mie ayam, mie tek-tek dan Iya. sebagainya. Kenapa Mas memilih mie di luar dengan katanya rasanya enak dan sebagainya? Ya. Apa alasan utamanya selain itu? Ada jawaban? Kita favoritnya mie. Oke, yang pertama. Iya. Iya. Mie. Oke. Jadi apa ya, itu favorit kita, kesukaan kita. Ya udah, daripada kita harus jajan di luar yang dimana belum tentu kebersihannya itu terjaga, kita buka aja. Kalau dari tambahan dari saya ya, kenapa saya pilih mie? Itu yang pertama dari memang kami suka pribadi mie. Yang kedua saya lihat untuk ABG masa kini ya, dia lebih suka jajanan seperti mie. Yang pertama karena dia praktis, yang kedua di samping itu harganya murah, Kak. Mie ayam ini juga dia simple, bisa pengganti sebagai sarapan, makan siang ataupun makan malam, gitu loh. Dia lebih ke kekinian aja sih. Kenapa saya pilih bukan mie ayam mukbang Sukarame? Iya betul. Jadi memang target market dari mie ayam mukbang ini sendiri adalah para remaja ya, Iya, kayak misalkan mahasiswa, pelajar gitu iya. ya. Karena memang ramah di kantong. Ramah di kantong. Iya. Ini kan namanya mie ayam mukbang. Berarti porsinya besar banget ya? Apa ada pilihannya ini? Kita mie ayam mukbang ini, Kak, sebenarnya mie ayam mukbang itu singkatan. Apa itu Mukbang singkatan? itu murah, banyak, enak, nendang. Wah luar biasa Tuh, sekali. singkatan ya, Kak, ya. Kayaknya ini bagi para anak kosan ini cocok banget jadi pilihan gitu kan, yang kita biasakan kalau anak kosan suka cari makanan itu yang memang murah, terus enak udah pasti, terus sama bikin kenyang gitu. Nah untuk range harganya mungkin bisa dijelaskan nih Mas Mbak, harganya mulai start berapa aja, terus ada menu apa aja sih yang dijual di mie ayam mukbang ini gitu? Kita di sini untuk mie ayam mukbang ada 3 rasa ya, Kak, ya. Itu mie ayam aja itu ada 10 menu, dimulai dari mie ayam polos, mie ayam jamur, mie ayam dekriuk, mie ayam rebus, bakso halus, bakso urat, kemudian mie ayam komplit, mie ayam jumbo. Itu untuk yang mie ayam. Mie ayam. Kemudian rasa yang kedua ada mie yamin. Mie yamin itu dia agak sedikit manis ya, Kak. Itu sama, ada dimulai mie ayam original, mie yamin original, kemudian mie yamin jamur, mie yamin dekriuk, mie yamin bakso halus, mie ayam pangsit rebus, sama mie yamin komplit juga. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga kita ada mie mambu.
Apa itu mie mambo? Wah, kayaknya denger namanya agak sedikit aneh juga ini. Mambo itu singkatan Kak. Oke. Ya, yaitu mie ayam mukbang bumbu hot. Wah, berarti pedes ini ya. Bagi para penggemar pedas gini biasanya kalau nonton drakor ini kan biasanya sering terpengaruh gitu kan. Bisa jadi pilihan ya Mas ya. Nah, untuk harganya sendiri gimana itu Mas? Sebelum ke harga, saya lanjutin dulu ke Oh, boleh. Mambo tadi ada 3. Ada 3 level ya Kak ya. Oke. Level 1, level 2 dan level 3. Selain mambo, itu juga ada mambo yamin. Mambo yamin itu dia pastinya ada pedas manisnya Kak. Oke. Sama dia ada tingkatan Pedasnya juga. Mambo yamin level 1, mambo yamin level 2 sampai mambo yamin level 3. Nah, itu untuk mie ayam 3 jenisnya ya, 3 jenis rasa. Kemudian untuk range harganya kita mulai start dari 11.000 sampai paling tinggi 27.000. Oke. Kalau misalkan mau ada tambahan topping, kita juga menyediakan Kak. Tuh. Wah, luar biasa sekali ya. Jadi memang di mie ayam mukbang ini menjual aneka macam mie dengan berbagai rasa dan juga berbagai topping dengan harga yang tentunya sangat nyaman di kantong nih Tribuners, terutama bagi Tribuners yang masih pelajar ataupun mahasiswa, karena mie ayam mukbang ini mengenyangkan, enak ya, dan juga harganya murah meriah dan banyak pilihan. Wah, luar biasa sekali nih. Boleh diceritakan sedikit nggak sih sebenarnya hal apa sih yang bisa dikatakan sebagai keunikan atau paling bikin beda nih mie ayam mukbang dengan mie ayam lainnya yang ada dijual di Lampung nih khususnya? Ya, pertama itu mungkin jenis dan tekstur dari mie tersebut. Ini sini lebih kecil dan lebih pipih gitu. Yang dimana kalau di sini kan kami sempat beberapa coba itu cenderung tebal ya mie-nya sendiri dan lebih kekinian aja seperti mie ayam di Jakarta. Jadi tidak menggunakan acar atau seperti apa gitu. Benar-benar yang real Jakarta aja sih. Jadi mau angkat juga nih kalau mie ayam Jakarta tuh seperti ini kurang lebih perkenalan juga sih ke masyarakat Lampung sekitarnya gitu sih Mbak. Kemudian juga keunikannya Kak, selain dari sisi tadi, kita di sini keunikannya jelas dari tingkat kepedasannya. Biasanya kalau orang-orang suka makan pedas mie ayam itu masih bisa kemakan. Tetapi untuk mie ayam kita yang mambo ini dia sudah sangat-sangat pedas tanpa dikasih cabai lagi Kak. Wah, gitu. Ya, oke. Kayaknya tertarik nih, saya juga jadi kepengen nyoba gitu kan, karena saya sebagai salah satu penggemar mie gitu kan, ngedenger ini wah kayaknya tertarik juga di Tribuners untuk mencoba. Luar biasa sekali. Jadi memang selain karena teksturnya tadi ya yang renyah dan juga pipi tipis beda dengan mie ayam lainnya, terus juga katanya level kepedasannya itu berbeda karena level 1 aja katanya udah terus banget nih. Wah, kayaknya Tribuners di rumah jangan lupa ya untuk datang sini atau bisa melakukan pemesanan via online ya? Online kita sudah ada. Oke, itu di mana aja? Di GoFood, di GrabFood, ShopeeFood, Maximfood. Itu nama di medianya ada mie ayam mukbang Lampung Sukarame. Jadi sudah bisa pesan di media online. Oke. Oh iya Kak, saya tambahkan juga keunikan kayak kita ini mie ayam ini dia tidak perlu lama, cukup 1 menit bahkan kurang kita sudah siap disajikan. Oke. Dia Cepat penyajiannya, Itu iya. salah satu keunikan juga. Iya, jadi kalau misalkan cepat penyajiannya kita nggak perlu nunggu lama-lama ya. Paling kalau misalkan tiba-tiba di outlet antriannya lagi banyak gitu ya. Jadi mau harus bersabar gitu. Wah, terkait dengan mie mukbang ini ya, mungkin apa namanya selama perjalanan ini kan pasti ada aja nih komentar dari konsumen gitu, baik ataupun positif ataupun negatif. Nah, ketika memang ada komentar-komentar yang bersifat membangun berupa kritik ataupun saran, bagaimana sih cara Mbak atau Mas menyikapinya gitu sebagai seorang pengusaha? Alhamdulillah awal buka kan 23 Juli ya Kak, sampai dengan hari ini kurang lebih 2 bulan lebih ya, sudah mau menuju ke 3 bulan jalan. Ada masukan saran dari customer, alhamdulillah masukannya positif semua. Yang pertama ya ada salah satu contoh saya ambil customer, dia salah satu pelanggan mie ayam juga yang ada di Sukarame. Dia coba-coba mampir di outlet kita, dia cicipi mie ayam kita. Alhamdulillah dia masukannya kayak gini Kak, contohnya ini mie ayamnya seperti apa ya kayak maksudnya dia franchise atau apa ya, pastinya kan kami jawab ini sistemnya franchise, dan alhamdulillah dia juga customer yang sudah
itu dia bilang mie-nya beda Kak sama yang sudah ada di Lampung, mie-nya pipih dan penyajiannya cepat tadi gitu loh. Dan ada juga masukan kalau bisa ini ditambah apa ya, kayak banyak-banyak topping lagi kayak kerupuk. Memang itu sudah ada di strategi kami Kak, supaya yang namanya makan mie kan kalau ada seperti kerupuk tambah-tambahan kan makin enak kayak seperti kacang kan, itu masukannya itu aja sih alhamdulillah. Kalau untuk yang negatifnya alhamdulillah kita belum ada. Jadi sebenarnya tanpa kita minta testimoni, customer itu memberikan kepada kita. Oke, jadi itu tentunya yang bisa mendukung usahanya bisa berjalan lancar sampai saat ini ya. Wah, luar biasa sekali. Jadi memang konsumen ini salah satu apa istilahnya unsur yang paling penting ketika kita memulai usaha gitu, terutama di bidang kuliner. Karena kalau kuliner ini kalau kita berubah rasa biasanya konsumen pun langsung lari gitu kan. Nah iya itu sangat penting. Nah berbicara masalah rasa nih, ada nggak sih tips and triknya dari Mas dan Mbak supaya rasanya itu tidak berubah gitu? Oke. Kalau untuk tips ataupun trik, di sini sih ada di privasi kami ya. Iya. Pasti ini Kak, yang mau saya sampaikan ke masyarakat Lampung ataupun ke Tribuners, untuk mie ayam mukbang sendiri, insya Allah dari pertama kali coba sampai kapanpun nanti rasa tidak akan pernah berubah. Kenapa? Karena kita sudah ada takarannya. Ya, sudah ada personalnya, sudah ada manajemennya. Jadi walaupun kita mau coba berkali-kali, rasa akan sama. Asal kita benar-benar mengikuti SOP tersebut, tidak mempermainkan SOP tersebut. Karena kan kasihan namanya kita franchise, kita juga tidak menjatuhkan pihak-pihak lain juga dari Pusat ya. Kami juga membantu pihak pusat untuk mengembangkan mie ayam mukbang ini di Lampung, iya. Kan ini mie ayam mukbang ini franchise ya, tentunya pasti ada kayak kemudahan dan juga kesulitan. Terkait dengan kemudahan yang dirasakan ketika awal kali merintis usaha mie ayam mukbang di Lampung ini, kemudahannya ketika sudah franchise itu seperti apa Mas? Atau Mbaknya mungkin bisa Kalau saya dijelaskan? pribadi, memang kan saya kan sebelum buka mie ayam kan saya buka pecel lele ya. Iya, yang tadi Dari diceritakan. kedua ini kemudahan di mie ayam mukbang. Yang pertama saya tidak perlu belanja ataupun buat dari awal mentah sampai jadi. Kita memang kalau di mie ayam mukbang ini kemudahannya baik mie, kemudian bumbu, kuah, bumbu ayam ataupun ayamnya sendiri kita order dari Jakarta. Jadi kalau habis kita tinggal pesan ya ke Jakarta. Nanti barang sampai, kemudahannya itu. Kalau untuk kesulitan mungkin karena jarak aja sih Kak. Oke. Tapi sebenarnya Mbak, Mas, kalau saya pikir ya, meskipun franchise gitu, oke franchise, tapi kan kembali lagi ke masing-masing outletnya ya kan. Kalau misalkan masing-masing outletnya tetap memberlakukan SOP dengan benar, pasti rasanya akan sama gitu. Jadi ya kembali yang tadi saya bilang gitu, nggak apa-apa meskipun orang bilang iya itu franchise, oke nggak apa-apa. Cuman kan kita fokus enggak gitu, kita pakem nggak sama apa yang sudah diajarkan oleh franchise kita ke kita gitu kan, agar kita juga bisa semakin berkembang gitu sih Mbak. Oke, nih terkait dengan mie ayam mukbang, ada nggak sih inovasi Pasti terbaru yang akan dilakukan. mie ayam mukbang? Mungkin terkait dengan menu baru, atau terkait dengan promosinya, atau mungkin mau buka cabang outlet yang baru nih di Lampung khususnya gitu kan? Perihal tersebut kita inovasi, kebetulan dari mie ayam pusat ataupun Jakarta itu sebenarnya kan kita sudah ada baksonya Kak. Iya, sudah ada baksonya. Akan tetapi kami belum belum coba tanya kembali bagaimana untuk detailnya. Apakah kami akan coba buka juga baksonya? Karena kan saat ini kan cuma mie. Ya, nanti ada bakso lagi, itu yang pertama. Kemudian ada lagi. Ya intinya kita mau fokus dulu Mbak dengan ini sekarang. Oke, Kalau rencana jangka Panjang, insya Allah akan membuka outlet lagi. Wah, luar biasa. Cuman untuk saat ini kami mau fokus ke mie dulu, kami mau meningkatkan kualitas, kuantitas segala macam di dalam bisnis yang sudah kami ambil ini gitu. Jadi takutnya kalau terlalu banyak gitu kan, kami jadi nggak fokus. Jujur aja, hanya bisa aja itu kalau bener-bener lagi rame banget dari online sama offline tuh nggak kepegang. Jadi
ya udah kita jalan aja dulu apa yang ada, nanti kalau emang ada rezeki ada kesempatan juga mungkin nanti kita bisa ngambil. Wah, luar biasa. Jadi ingin fokus terlebih dahulu dengan apa yang sekarang udah ada nih ya, dikembangin lagi dari situ. Kalau misalkan memang udah mantap ya, insya Allah kedepannya ada jangka panjangnya ingin membuka outlet yang baru, mungkin dan inovasi yang baru ya. Kita doakan ini ya, semoga bisnisnya terus berjalan lancar. Dan Mas dan Mbak kan di sini mungkin banyak Tribuners di rumah yang sebagai pemula UMKM, mereka baru merintis bisnis. Mungkin ada nggak sih tips and trick ataupun pesan yang diberikan kepada pemula gitu kan? Gimana sih caranya kita untuk merintis bisnis supaya bisnisnya lancar dan supaya kita tuh bisa menjadi seseorang yang konsisten gitu? Kalau dari kami pribadi sih, untuk rekan-rekan sekalian semua, apalagi untuk pengusaha muda ya, saran saya sih yang pertama kita harus tetap gigih. Itu yang pertama, gigih itu sangat dibutuhkan. Yang kedua tekun, kemudian yang ketiga harus berani coba. Berani coba apapun yang jangan kita pikir mau buka takut, jangan, kita coba melangkah. Karena kalau kita nggak tahu apa yang ada di depan, tanpa kita beranikan diri. Itu sih kalau pesan dari saya pribadi. Dan yang paling penting sih kita nggak boleh menyerah ya. Harus tetap, walaupun kita lagi jatuh ataupun kita sulit pangsa-pangsanya, kita harus tetap berusaha. Itu aja sih kalau dari saya pribadi. Tidak mudah menjanjikan usaha orang lain. Kalau bisa malah saling mendukung satu sama lain ya. Wah, luar biasa sekali nih Tribuners. Jadi walaupun nanti kita punya usaha, terus kan pasti banyak usaha dengan produk sejenis gitu kan, kita tidak boleh saling menjatuhkan, tapi kalau bisa saling dukung satu sama lain. Rezeki kan sudah ada. Udah ada yang ngatur ya, wah, luar biasa sekali. Iya. Jadi ya Oke, ini mungkin Mutiara bakal bertanya nih, terkait kan sebagai seorang pengusaha tentunya biasanya kalau kita pegang semuanya sendiri itu biasanya sibuk nih. Bagaimana sih cara membagi waktunya gitu antara kita ketika menjadi seorang pengusaha, peran kita sebagai seseorang di keluarga, itu bagaimana cara membaginya? Mas Mbak boleh ceritakan nih kepada Tribuners di rumah? Iya, biasanya kan karena banyak nih Tribuners di rumah yang mungkin dia kesulitan dalam manajemen waktu gitu, jadinya sibuk, akhirnya dia terlalu fokus sama kerjaan sampai lupa keluarga mungkin, atau lupa liburan untuk dirinya sendiri kayak gitu. Awalnya kalau saya pribadi ya sebagai suami lah ya, dan sebelah sebagai istri, memang saya akuin kalau kita lagi merintis atau buka usaha baru, untuk cari waktu bersama keluarga memang sulit. Akan tetapi kembali lagi sama pribadinya, bagaimana cara menyikapinya. Kalau saya pribadi cara menyikapinya, kebetulan kan dari tempat usaha saya ataupun ke rumah itu tidak jauh jaraknya. Cara saya menyikapi di saat waktu senggang, terutama di jam 9 pagi sampai sebelum zuhur, itu masih agak kendor, customer masih belum terlalu ramai, saya sejam 2 jam saya sempatkan ke rumah. Itu yang pertama, saya coba buat makan siang bareng, kemudian yang ngobrol bareng, santai bareng, itu yang pertama. Dan yang kedua, kami juga di sini Jumat saya sudah siapkan. Hari ini khusus hari Jumat saya sempatkan untuk libur, untuk waktu bersama keluarga, Kak. Karena jujur aku sempat komplain Iya. karena saking padatnya, apalagi kan lagi Baru. hamil juga kan perlu perhatian kan, Mbak tahu lah. Seorang wanita. Iya, jadi kan kayak aduh merasa nggak diperhatiin atau apa gitu kan. Cuman balik lagi kalau memang mengharuskan Jumat buka ya nggak apa-apa. Iya. Tapi tolong ada waktu juga gitu buat aku gitu aja sih. Oke, berbicara tentang bisnis makanan, tentunya kan ada, kalau di bisnis makanan ini ada sesuatu yang pasti bisa jadi permasalahan. Contohnya kayak mie ini kan mungkin bukan jenis makanan yang bisa awet lama. Gitu. Pernah nggak sih kayak misalkan Seharusnya habis semua nih hari ini ternyata habis dan akhirnya basi dan sebagainya, pernah nggak ada kejadian seperti itu? Mas atau Mbaknya? Kalau untuk bahan-bahan ya, alhamdulillah kita ada trik ya supaya dia tidak basi. Itu tidak ditambahkan apa-apa ya, tidak. Cuma alhamdulillah dari mie-nya dulu ya. Mie-nya pribadi sih dia kalau kita simpan di freezer itu dia bisa awet, Kak, tanpa bahan pengawet. Itu yang pertama. Nah, untuk seperti seperti toppingnya itu sama di freezer, makanya kita bisa tahan juga lama.
tapi tidak lama banget gitu loh. Alhamdulillah sih kita stok dalam 1 hari 2 hari itu sudah habis, dan setiap harinya kami baik topping, kuah, minyak itu selalu fresh. Jadi hari itu kita sediakan, hari itu juga habis. Jadi dia tidak akan pernah basi dan dia selalu segar. Karena kan saya pribadi pencinta mie nggak suka dong kalau misalkan dia nggak fresh. Iya, karena kita bisa ngerasain ya mie itu kalau udah nggak fresh ya. Karena pernah Mbak, aku kan protektif banget kan kalau rasa segala macam. Kok bau apa, agak enak gitu kan. Nggak usah ganti buang, jangan mikir rugi, nggak nyaman belanja, ganti yang baru. Ada sempat beberapa kali seperti itu, tapi tidak disajikan konsumen tidak. Pada saat pagi itu, kok ada bau kurang enak nggak? Oke, buang, kita buat yang baru. Itu salah satu contoh. Iya. Kalau misalkan udah tidak ada yang fresh, kami tidak akan sajikan ke penjualan. Pastinya terutama pagi. Pagi itu kan sebelum kami buka, baik topping itu terutama di topping kami cek dulu. Kalau memang dia sudah nggak enak, itu kami buang. Oke. Jadi nggak ada kata rugi. Rugi. Karena memang benar, kalau sekali kita sudah adanya itu yang kembali lagi dari mulut pastinya lebih. Iya betul. Kami lebih menjaga seperti itu. Oke, seperti yang diceritakan kalau Mas Putra ini kan awal mulanya memang dari bisnis kuliner juga ya, pecel lele gitu kan. Terus ini bisnis kuliner lagi. Nah, kenapa sih memilih bisnis makanan sebagai usaha yang dilakukan gitu? Kenapa nggak bisnis yang lainnya nih? Boleh mungkin kasih pendapatnya dari sudut pandang Mas Putra gitu. Saya dulu atau istri dulu yang menjawab? Jujur aja. Jujur aja. Kalau saya pribadi, kenapa saya pilihnya khususnya di bidang kuliner ya buat pengusaha, itu yang pertama buat kita melesat lebih cepat itu lebih gampang. Itu yang pertama. Yang kedua juga kuliner di masa kini itu banyak dicari orang. Iya. Yang namanya kuliner tinggal berproses sama waktu aja. Iya, kita nggak bisa mematok dalam 1 tahun ke depan kita harus kayak gini enggak. Kita harus sabar berproses sama waktu. Kenapa saya buka khususnya di kuliner ini tadi? Dia dibutuhkan sebagai bahan pokok pertama ya. Buat kuliner kan pasti kan buat makan. Kita kan manusia kan sukanya makan. Iya. Kalau nggak makan kita nggak bisa apa-apain. Food for life ya. Tapi yang paling penting aku tahu Mbak. Apa itu, Mbak? Dia udah tidak mau bekerja. Oh iya. Buka usaha sendiri. Karena kan mungkin sudah capek kantoran gitu kan. Jadi ya maunya megang sendiri semua sendiri, tidak mau diatur-atur. Maunya kita yang atur orang. Iya. Kita ingin menciptakan lapangan kerja. Iya, betul sekali. Luar Itu biasa. sih yang penting. Wah, luar biasa. Memang itu dibutuhkan ya untuk menjadi pengusaha, itu pemikiran seperti itu sangat dibutuhkan. Apalagi saat ini memang persaingannya luar biasa ya. Dengan adanya istilahnya digital marketing ya, udah disediakan sosial media, entah itu Instagram, Facebook ataupun TikTok. Perkembangan dari usaha ini sendiri melejit ya, Mbak ya. Orang yang tadinya usaha di rumah aja bisa sukses gitu kan. Wah, emang luar biasa sekali. Nah, berbicara tentang perkembangan digital nih, hal apa aja sih yang dilakukan untuk nggak mau kalah gitu dari pengusaha kompetitor lainnya, khususnya di bidang digital? Karena kan memang pangsa pasar dari Mas dan Mbak ini sendiri itu mahasiswa, pelajar dan sebagainya. Seperti apa sih yang dilakukan gitu? Ada. Kalau dari digitalnya kita sih kembali lagi setiap hari itu kita post ya kegiatan kita dari customer yang datang, kemudian kita post juga seperti promo, kemudian supaya customer itu pengen datang gitu loh, dari cara kita masaknya, kemudian pelayanannya, dan yang pastinya lebih ke promo sih Kak, di digitalnya yang kami kencangkan promo itu tadi. Tapi sempat lomba waktu awal-awal tuh kita jemput bola. Ya. Jadi kan ada nomor WhatsApp kita. Jadi orangnya WhatsApp, oke kita antar tanpa ongkir itu sempat kita sampai jemput bola. Beberapa kita, kali. mau memperkenalkan. Memperkenalkan diri. Karena kan kalau nanti nggak mungkin kita tolak juga kan. Jadi sempat beberapa kali kita antar ke perumahan dengan ada minimal order dan pasti kita tentukan, tapi sudah gratis ongkir itu sih Mbak. Jemput bola. Iya, jemput bola. Yang pastinya sih ke depannya kami sudah menyiapkan 1 hari itu
Untuk kalau untuk berubah ya, itu kami siapkan di hari Senin. Di hari Senin itu kita gratiskan dia es teh manis khusus makan di tempat. Oke, itu di hari Senin. Di hari Senin. Ya, kedepannya itu strategi kami ke depan. Oke, nih Tribuners di rumah diingat ya. Silakan datang ya Kak. Yang di Sukarame ya. Ya, yang di Sukarame di Jalan Pulau Legundi. Ini mungkin pertanyaan terakhir dari Mutiara, tantangan yang dihadapi dalam melakukan bisnis kuliner ini nih apa sih sebenarnya? Tantangan yang paling dirasakan, mungkin tantangannya masih dirasakan sampai saat ini. Bisa dijelaskan mungkin? Tantangannya apa? Kalau untuk tantangan sih lebih ke ini aja sih, persaingannya yang ketat tadi itu lagi. Nah, caranya itu tadi kita kencangkan promosi kita, kemudian kita inovasi, kita buat strategi bagaimana supaya punya kita ini walaupun di persaingan yang ketat lebih menonjol, lebih dikenal masyarakat. Ada gelombang dikit kita nyerah, harus tetap semangat. Itu aja kalau dari saya pribadi. Oke? Luar biasa sekali dan bisa dari Mas Putra. Selanjutnya kita akan dengarkan dari Mbak Isma Sinta. Lebih konsisten aja. Lebih konsisten aja kalau mau jalanin apapun Jangan usahanya. jangan ngikut-ngikut. Kemudian lebih bisa membaca peluang yang sudah disampaikan Iya. oleh suami itu sih. Terus apa ya? Kuncinya satu, kalau kita mau membuka usaha, jangan ikut-ikutan. Harus dari kemauan kita sendiri sih Kak. Itu. Harus ada niat. Dan Harus ada kemauan yang niat. kuat ya. Iya, pastinya. Karena kalau kita cuma sekedar ikut-ikutan, itu nantinya jalannya nggak akan panjang. Harus Oke. banyak sabar Mbak. Berproses waktu. Kadang kita ada kalian Turun. di bawah, di atas. Di atas. Ya udah nikmatin aja lah. Iya. Gak gampang ngeluh. Mungkin kalau lagi turun ya udah mungkin memang lagi turun, tapi nanti meningkat lagi. Jadi udah Iya. ikutin aja. Pokoknya itu aja. Silakan kami tunggu di outlet kami di Mie Ayam Mukbang Sukarame di Jalan Pulau Legundi. Ruko nomor 198C. Lebih tepatnya di samping kantor Kelurahan Sukarame, Kak. Wah, Oke. itu Tribuners bisa langsung datang ke outlet atau melalui pemesanan online. Online. GoFood atau Ya. GrabFood ya. Iya. Yang di Sukarame nih. Sukarame. Yang di Sukarame. Iya. Wah, mungkin itu saja nih Tribuners perjumpaan kita pada kali ini. Terima kasih banyak untuk perhatiannya. Semoga apa yang kita tadi perbincangkan dengan Mas Putra dan juga Mbak Mbak Isma Isma. Sinta itu bisa memberikan pengetahuan, pemahaman dan juga menambah wawasan dari Tribuners di rumah. Wah, terima kasih banyak ya Mas Putra Terima dan kasih, Mbak Isma Mbak. Sinta atas waktunya. Luar biasa sekali obrolan kita pada kali ini gitu kan, membahas tentang gimana sih caranya merintis usaha kuliner kekinian. Wah. Iya. Baiklah Tribuners, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Sampai jumpa di podcast Tribun Lampung selengkapnya.